Halo semuanya, selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 6. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 6. Yang pertama ada Adel Gondamamu, yang kedua ada Avelinda Wewo, yang ketiga ada Deborah Boy, yang keempat ada saya sendiri, Jen Arba, yang kelima ada Prinsel Taunu, yang keenam ada Karenina Maramis, dan yang ketujuh ada Maria Tade. Kami dari kelompok 6 di sini akan membuat video presentasi dengan memaparkan materi tentang pemilu dan opini publik. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pemilu. Di dalam materi pemilu ini kami akan membahas 3 poin penting tentang pemilu, yaitu yang pertama pengertian pemilu, yang kedua pentingnya pemilu, dan yang ketiga peran dan tokoh dalam pemilu. Baik, langsung saja kita kepada pemateri yang pertama yang akan membahas tentang materi pemilu. Saya persilahkan. Jadi kita langsung saja ke poin pertama dari materi pemilu, yaitu pengertian. Nah, pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural. Meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, biasanya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi akan membiasakan dan mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan juga bidang eksekutif yang berada di daerah pusat maupun daerah yang lebih kecil. Nah, dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Menurut salah seorang ahli, yaitu Bapak Ali Murtopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Lalu kita lanjut ke poin kedua, kita harus tahu mengapa pemilu itu penting. Ya, menurut Adam Przeworski, pada tahun 1988 dia menulis bahwa minimal ada 2 alasan mengapa pemilu menjadi variabel yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Yang pertama ialah pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Yang kedua, demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi individu meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Nah, ini semua artinya kita menghindari adanya konflik dan pertikaian akibat kekuasaan yang akan didapatkan dan dilanjutkan. Lalu, menurut Arbisanit, ia menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki 4 fungsi utama, yaitu pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. Selanjutnya ialah pembentukan perwakilan politik rakyat, lalu ada sirkulasi elit penguasa dan pendidikan politik. Ya, kita akan ke poin terakhir dari materi pemilu, yaitu peran dan tokoh dari pemilu. Pemilu tentunya dapat terlaksana apabila ada orang-orang yang berperan dan mengambil andil dengan tujuannya masing-masing. Seperti yang pertama ialah penyelenggara pemilu sesuai yang diatur undang-undang. Penyelenggara pemilu akan mengatur segala sistem dan berjalannya pemilu bersama dengan Dewan Kehormatan untuk memastikan pemilu berjalan dengan adil dan sesuai dengan aturan dan prosedur. Lalu ada juga Komisi Pemilihan Umum, dan selanjutnya Komisi Pemilihan Umum juga membentuk panitia pemilihan di luar negeri agar warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dapat turut memberikan suara mereka untuk pemimpin selanjutnya di negara asalnya. Nah, lalu ada badan pengawasan pemilu yang ada di berbagai tingkat, di berbagai tempat pemilihan. Lalu yang terakhir ialah masyarakat. Tentunya masyarakat tidak boleh terlupakan karena masyarakat mengambil andil sebagai pemilik itu sendiri. Tanpa masyarakat tentunya tidak akan dapat dilaksanakan pemilihan umum. Nah, masyarakat yang dimaksud tentunya harus memenuhi kriteria, contohnya seperti sudah berusia 17 tahun ke atas dan merupakan warga negara Indonesia. Nah, itu dia sekian dari materi pemilu beserta 3 poinnya, yaitu pengertian, pentingnya pemilu, juga peran dan tokoh dalam pemilu. Kita akan selanjutnya melihat ke materi berikut. Terima kasih. Oke, baik, sekarang kita akan lanjut kepada materi yang kedua, yaitu tentang opini publik. Di dalam materi opini publik ini, kami akan membahas 7 poin penting yang ada dalam opini publik. Yang pertama yaitu pengertian opini publik, yang kedua karakteristik dan fungsi dari opini publik, yang ketiga sikap individual terhadap opini publik, yang keempat konsensus koorientasi, yang kelima mengubah dan membentuk opini publik, yang keenam media massa sebagai pembentuk opini publik, dan yang terakhir kekuatan opini publik. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan membahas materi tentang pengertian opini publik. Yang pertama, pengertian opini publik secara etimologi. Berdasarkan etimologi, opini publik adalah terjemahan dari kosakata bahasa Inggris, yakni public opinion. Ditinjau dari sudut asal katanya, public opinion berasal dari bahasa Latin yakni opinere dan publicus. Adapun opinere yang berarti berpikir atau menduga. Dalam bahasa Inggris juga mengandung arti option and hope yang juga berasal dari bahasa Latin yaitu optio.
sedangkan publicus mempunyai arti milik masyarakat luas. Yang kedua, pengertian opini publik secara umum. Opini publik adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Agregat dari sikap dan kepercayaan ini biasanya dianut oleh populasi orang dewasa. Sekian pembahasan dari saya, kita lanjut kepada pemateri berikut yang akan membahas tentang karakteristik dan fungsi dari opini publik. Nah, selanjutnya karakteristik dan fungsi. Floyd Alport mengumpulkan 12 karakteristik opini publik, yaitu 1. Merupakan perilaku manusia individu-individu, yang kedua, dinyatakan secara verbal, yang ketiga, melibatkan banyak individu, yang keempat, situasi dan objeknya dikenal secara luas, yang kelima, penting untuk orang banyak, yang keenam, pendukungnya bersedia untuk terlibat, yang ketujuh, disadari, kesadaran bahwa setiap situasi berbeda reaksinya, yang kedelapan, diekspresikan, sikap atau pendapat melibatkan ekspresi. Yang kesembilan, pendukungnya tidak harus berada pada tempat yang sama. Yang kesepuluh, bersifat menentang atau mendukung sesuatu adanya pro kontra. Yang kesebelas, mengandung unsur pertentangan sebagai upaya menuju tujuan bersama. Yang kedua-belas, efektif untuk mencapai objektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan karakteristik opini publik, aktor politik sangat penting membentuk opini publik yang dapat memudahkan, memperkuat, dan mampu memelihara kekuasaan. Emory S. Bogardus mengemukakan bahwa opini publik mempunyai 3 fungsi sebagai keutuhan dalam kehidupan sosial dan politik, yaitu yang pertama, penguat undang-undang dan peraturan-peraturan. Tanpa dukungan pendapat umum, undang-undang dan peraturan-peraturan tidak akan berjalan. Yang kedua, pendukung moral dalam masyarakat. Yang ketiga, pendukung eksistensi lembaga sosial dan lembaga politik. Menurut Danimo, fungsi kekuatan opini publik bagi komunikator politik dan institusi politik, yaitu 1. Menjadi kekuatan sosial. Yang kedua, melanggengkan atau menghapus nilai dan norma dalam masyarakat. Yang ketiga, mengancam karir seseorang, keberadaan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, mempertahankan atau menghancurkan organisasi atau perusahaan. Yang berikut sikap individu terhadap opini publik. Salah satu tujuan opini publik yaitu membentuk citra positif dan citra negatif terhadap komunikator politik. Pembentukan citra positif bertujuan untuk memunculkan opini positif. Nah, opini positif dan citra positif sangat menguntungkan komunikator politik, serta pembentukan citra positif terjadi juga pada level personal. Opini individu muncul akibat persepsi yang timbul terhadap suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Opini berdasarkan penafsiran setiap individu akan berbeda pandangannya terhadap suatu masalah. Opini ini bisa setuju atau tidak setuju, atau menimbulkan pro dan kontra. Dan dengan demikian baru akan diketahui bahwa ada orang-orang yang sependapat dan tidak sependapat setelah dia memperbincangkan dengan orang lain. Jadi opini publik merupakan perpaduan dari opini individu. Baik, pada poin keempat dari materi opini publik sendiri, kita akan membahas tentang konsensus koorientasi. Nah, konsensus koorientasi ini seperti pembentukan opini publik yang menghubungkan dan menggabungkan individu-individu dalam sistem refleksi kepercayaan nilai dan pengharapan terhadap pesan politik. Nah, ini merupakan pengertian yang diajukan oleh Nimo pada tahun 2006. Kepercayaan individu ini tentunya kita mengetahui bahwa ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan, tanggapan, dan interpretasi terhadap pesan politik yang diterima. Contohnya seperti penggunaan simbol-simbol agama dalam kampanye politik dan lain-lain. Lalu kita akan melihat bahwa ada 3 jenis konsensi. Yang pertama ada konsensi monolitik, di mana tingkat kesepakatan aktual yang tinggi dan cara yang akurat dikenali oleh mereka yang terlibat. Lalu ada konsensi semu, di mana ketidaksepakatan aktual, tetapi masyarakat yang merupakan mayoritas yang terlibat di dalamnya beranggapan bahwa mereka semua sepakat. Nah, yang terakhir ada konsensus penuh, di mana serangkaian pemahaman timbal balik yang terus-menerus antar anggota dari kelompok yang membahas isu tersebut. Nah, sebuah konsensus yang menjadikan opini publik semakin kuat, menjadikan kekuasaan pun semakin kuat. Ini berarti ada rumusan bahwa konsensi kuat dan pendukung yang kuat. Nah, dari situ, ketiga konsensus itu kita juga dapat melihat dampak dari opini publik bukan hanya mempengaruhi tindakan seseorang, melainkan dapat membentuk citra, ideologi, ataupun nilai yang tertanam pada masyarakat hingga turun-temurun. Nah, kita dapat melihat hal ini dari ideologi, juga cerita dan nilai yang tertanam pada masyarakat secara turun-temurun. Kita juga dapat melihat hal tersebut tercermin pada mitos dan utopia. Mungkin teman-teman mempunyai keluarga ataupun silsilah keluarga menanamkan sesuatu sebagai tradisi dan sebagai nilai dari setiap keluarga teman-teman.
Nah, pengaruh besar yang ditimbulkan oleh opini publik harus dapat dikontrol jika tidak ingin terjadi hal-hal di luar keinginan. Lalu ketika kita dalam menentukan opini publik, yang dihitung bukan cuma jumlah mayoritasnya, melainkan mayoritas yang efektif. Nah, selain itu, akar opini sebenarnya adalah persepsi yang ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, kita dapat melihat faktor-faktor tersebut seperti latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, dan berita-berita yang berkembang. Nah, persepsi ini akan memunculkan interpretasi yang selanjutnya akan melahirkan pendirian. Nah, pendirian ini sering juga disebut sebagai sikap dan bentuk opini yang masih tersembunyi dalam batin seseorang. Nah, contohnya apa sih? Yaitu kasus korupsi yang melilit kader sebuah partai dapat mengubah opini publik yang semula mendukung menjadi tidak mendukung. Itu demikian tentang konsensus orientasi, juga opini publik, dan lain-lain. Terima kasih, saya akan memberikan kepada materi selanjutnya di materi opini publik poin kelima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengubah dan membentuk opini publik. Yang pertama, mengubah opini publik. Proses perubahan opini publik harus menekankan pada prinsip-prinsip psikologis. Berdasarkan pengalaman, tindakan yang perlu ditambahkan dalam proses opini publik terdapat ada 3, yaitu yang pertama, hindari perdebatan atau pertentangan terbuka, yang kedua, hendaknya mengemukakan fakta-fakta, dan yang ketiga, pernyataan harus positif. Yang berikut, membentuk opini publik. Pembentukan opini publik menggambarkan mulai dari persepsi seseorang sehingga terbentuknya suatu opini publik, yaitu berakar dari latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang akan melahirkan suatu interpretasi atau pendirian seseorang, dan pada akhirnya akan terbentuk suatu opini publik, apakah nantinya akan bersifat mendukung ataupun berlawanan. Pendirian merupakan apa yang dirasakan seseorang dan timbul attitude sebagai sikap yang dapat tersembunyi dalam diri seseorang dan dapat berbentuk simbol, bahasa tubuh, verbal, mimik muka, serta bahkan dari satu warna yang digunakannya. Opini dari seseorang itu kemudian secara kumulatif dapat berkembang menjadi suatu konsensus atau kesepakatan dan terkristalisasi jika masyarakat dalam kelompok tertentu mempunyai kesamaan dalam visi, ide, nilai-nilai yang dianut, latar belakang, dan hingga tujuan yang hendak dicapai di kemudian hari akan terbentuk menjadi opini publik. Sekian dan terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan media massa sebagai pembentuk opini publik. Kekuatan media massa dalam bentuk isu tak bisa diragukan lagi. Dalam hal ini, tentu saja peran media massa tak bisa dipisahkan begitu saja dari keberadaan institusi media itu sendiri. Dalam perkembangannya, kemudian diakui bahwa media massa dalam prakteknya berada di antara kepentingan negara dan pasar elit tertentu atau pemilik media itu sendiri. Media massa memiliki daya jangkau yang sangat luas dalam menyebarkan informasi politik, bahkan mampu melewati batas wilayah, kelompok, umur, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Dengan demikian, status politik yang dimediasikan akan menjadi perhatian bersama di berbagai tempat dan kalangan. Setiap media dapat mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai pandangannya masing-masing, dan media massa memiliki kebijakan redaksional terkait isi peristiwa politik yang ingin disampaikan. Kebijakan ini membuat media banyak diincar oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya. Begitu saja sebaliknya. Oke, berikut kita lihat materi tentang kekuatan opini publik. Opini publik merupakan pandangan seseorang terhadap suatu hal, dan opini publik itu menemukan kekuatan yang besar sekali karena dia sebagai sarana pemersatu menghadapi segala sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan berikut kita lihat kekuatan opini publik dari berbagai aspek. Yang pertama dari secara sosiologis, kekuatan opini publik secara sosiologis. Manusia merupakan makhluk sosial, artinya dia hidup bergantung pada orang lain. Dan di dalam kehidupan sosialnya juga manusia ini hidup berkelompok atau berorganisasi yang akan mewarnai pandangannya terhadap masalah-masalah yang menimpanya. Apalagi kalau masalah tersebut mengarah kepada masalah yang kontroversial, misalnya tentang demokrasi, kehidupan yang layak, kemakmuran yang adil, dan keadilan. Oke, berikut yang kedua kita lihat kekuatan opini publik secara psikologis. Secara psikologis, opini seseorang itu kekuatannya bergantung kepada orang lain yang diajak berdiskusi. Seandainya kelompok yang lebih besar itu mau menerima atau meyakini opini itu benar, maka suatu pikiran telah diterima sebagai pikiran umum, atau dalam artian opini itu akan menjadi opini publik. Dengan demikian, secara psikologis, opini publik itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh
pribadi-pribadi yang mempunyai kedudukan atau tempat dalam organisasi profesi atau lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sikap atau perilaku dari seseorang yang mempunyai kedudukan ini apabila dimanfaatkan dengan baik atau dia berlaku jujur, maka ia akan sangat dihargai oleh masyarakat. Oke, yang ketiga itu kita bicara kekuatan opini publik secara politis. Opini publik dalam lingkup kegiatan politik dapat dibentuk oleh perilaku tokoh politik. Kemampuan berkomunikasi para tokoh politik merupakan kunci keberhasilan membentuk opini publik di lapisan masyarakat. Pihak pemerintah itu tentu selalu menginginkan adanya opini publik yang mendukung segala kebijakan pemerintah, karena dengan segala usaha itu akan selalu menciptakan suasana seperti yang diharapkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap apa yang kami presentasikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan selamat sore.